Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ilmu padi Son Heung-min. Meski sudah berada di level dunia, Son Heung-min rupanya selalu diingatkan prinsip ilmu padi. Hal itu terungkap dalam wawancaranya bersama media Korea Selatan yang viral baru-baru ini. Pemain 31 tahun itu diingatkan untuk tetap rendah hati meski sudah di atas. Guardiola ingin latih timnas di Piala Dunia. Guardiola punya karir cemerlang sebagai pelatih klub sepak bola. Manajer Manchester City itu total sudah memenangi 32 trofi selama berkarir sebagai pelatih. Meski demikian, Guardiola masih menyimpan keinginan untuk melatih timnas. Pelatih berusia 53 tahun itu ingin merasakan berkompetisi di turnamen besar antar negara sebelum pensiun. Kocak, Ultras Legia Warsawa ledek UEFA pakai spanduk ini. Legia Warsawa disanksi UEFA untuk menutup sebagian tribun karena ulah supporternya. Di laga melawan Molde, Ultras klub Polandia itu malah meledeknya. Di pertandingan itu, Ultras Legia Warsawa sempat membentangkan spanduk bertuliskan, "Kali ini Anda menang UEFA," sebagai respons sanksi penutupan area Zileta di stadion yang biasanya dihuni para Ultras. Namun Ultras tuan rumah rupanya menyiapkan rencana lain. Di bagian tribun lainnya, ribuan supporter Legia Warsawa mendadak membentangkan tifo raksasa di tengah laga. Tulisannya adalah "kejutan bajingan" dengan gambar emoji raksasa. Engri penasaran bisa apa Osimhen di Premier League. Victor Osimhen diperkirakan jadi salah satu incaran besar tim-tim Premier League musim depan. Namanya diyakini masuk daftar incaran Arsenal dan Chelsea. Thierry Henry menantangnya buktikan diri di Inggris. Dia memenangi gelar pemain terbaik Afrika. Saya sekarang jadi penasaran apa yang bisa dia lakukan di Premier League, ungkap Henry. Milan kewalahan hadapi Rennes yang nating tulus. Milan takluk 2-3 untuk bertandang ke Rennes di Roazhon Park. Hasil itu tak mengubah situasi buat Milan yang lolos dengan agregat 5-3. Bek Milan Simon Kjaer menolak panik dengan kenyataan timnya lolos dari laga yang berpotensi horor. Tetapi seluruh punggawa menyadari ada elemen-elemen yang perlu diperbaiki. AC Milan sesumbar tembus final dan juara Europa League. AC Milan melaju ke babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 dengan menyingkirkan Rennes. Stefano Pioli tidak ingin Milan cuma numpang lewat saja di Liga Eropa. Dia akan berusaha membawa Rossoneri menjadi juara pada bulan Mei nanti. Wolves pagari Pedro Neto dengan harga selangit. Peminat Pedro Neto harus merogoh kocek dalam-dalam. Pasalnya, Wolverhampton sudah menetapkan klausul selangit bagi yang ingin memboyong sang pemain. Diperkirakan bahwa angka lebih dari 53 juta pound sterling akan cukup untuk mendaratkan pemain sayap tersebut. Namun, Wolves sekarang dilaporkan berharap untuk mendapatkan sekitar 80 juta pound sterling untuknya. Ingin pulang ke Ajax, Eriksen tinggalkan MU di musim panas. Christian Eriksen dilaporkan tidak akan melanjutkan karirnya di Manchester United. Tutto Mercato mengklaim bahwa pemain internasional Denmark tersebut ingin cabut dari Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, sang gelandang ingin kembali ke klub lamanya Ajax Amsterdam. Bahkan diyakini kedua belah pihak telah menjalin komunikasi untuk membahas kepulangan Eriksen ke Belanda.
Resmi Dani Alves mendekam di penjara. Dani Alves dinyatakan bersalah dalam kasus pemerkosaan. Mantan bek Barcelona dan timnas Brazil itu dijatuhi hukuman pidana 4 tahun 6 bulan. Melansir Marca, keputusan pidana pengadilan sudah disampaikan ke Alves bersama pengacaranya Ines Guardiola. Hukuman itu lebih rendah dari ancaman sanksi maksimal 12 tahun penjara berdasarkan pasal 179 Hukum Pidana Spanyol. Sinteyong kandidat pelatih Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong jadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan untuk menggantikan Jurgen Klinsmann. Hal itu terungkap setelah Jong Hae-sung, Ketua Komite Penguatan Federasi Sepak Bola Korea, mengadakan jumpa pers soal calon pelatih baru mereka pada Rabu 21 Februari. Roma dilarang terlena meski lolos 16 besar Liga Eropa. AS Roma berhasil melaju ke babak 16 besar Liga Eropa usai melewati perlawanan Feyenoord. Meski begitu, pelatih Giallorossi Daniele De Rossi mengingatkan timnya untuk terus bekerja keras. Saya sangat senang dengan apa yang saya lihat, namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tim selalu perlu bekerja, bahkan ketika mereka telah bersama selama bertahun-tahun, kata De Rossi kepada Sky Sport Italia. Eintracht tersingkir dari Eropa, Kevin Trapp tak percaya. Langkah wakil Jerman Eintracht Frankfurt di UEFA Conference League harus terhenti oleh wakil Swedia Union Saint-Gilloise. Hasil tersebut nampaknya masih sulit untuk dicerna oleh sang kapten Kevin Trapp. Meskipun demikian, direktur olahraga mereka Marcus Kruse mengaku timnya pantas kalah di laga tersebut. Menurutnya, timnya memperlihatkan jika mereka tidak bisa bermain sepak bola dan itu adalah performa terburuk mereka di musim ini. Kocak, Ultras Legia Warszawa ledek UEFA pakai spanduk ini. Legia Warszawa disanksi UEFA untuk menutup sebagian tribun karena ulah supporternya. Di laga melawan Molde, Ultras klub Polandia itu malah meledeknya. Di pertandingan itu, Ultras Legia Warszawa sempat membentangkan spanduk bertuliskan, "Kali ini Anda menang UEFA," sebagai respons sanksi penutupan area Zileta di stadion yang biasanya dihuni para Ultras. Alonso dibidik Bayern, Liverpool cari opsi lain pengganti Klopp. Liverpool dikabarkan mencari opsi selain Xabi Alonso sebagai pengganti Jurgen Klopp. The Reds harus bersaing dengan Bayern Munich untuk mendapatkan Alonso. Liverpool dilaporkan mulai mencari opsi lain usai Alonso turut dibidik Bayern. Manajer Brighton and Hove Albion Roberto De Zerbi masuk radar. Liverpool tak goyah meski kehilangan sejumlah pilar. Liverpool tetap mampu stabil meski kehilangan banyak pilarnya akibat cedera. Si Merah tak goyah di puncak klasemen Liga Inggris. Tentu saja ketika banyak pemain berkualitas yang hilang karena cedera, mereka yang ada di sini harus mengambil tindakan, ujar Gakpo kepada LiverpoolFC.com. Bedol desa ala Sir Jim Ratcliffe di MU, 11 pemain bakal dijual. Pemilik saham Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, berencana membuat sejumlah gebrakan di musim baru nanti. Menurut rumor, salah satu rencana masif Ratcliffe adalah perombakan skuad MU secara besar-besaran. Menurut ESPN, Ratcliffe bahkan berencana melepas hingga 11 pemain tim utama MU pada musim panas nanti. Greenwood pilih pulang ke Manchester United ketimbang gabung Barcelona. Mason Greenwood disebut tak akan segan untuk menolak pinangan dari Barcelona andai ia bisa mendapat kesempatan kedua dari Manchester United pasca kehadiran Sir Jim Ratcliffe sebagai bagian pemilik baru klub. Greenwood merasa memiliki hutang yang perlu ia bayarkan kepada Manchester United.
Galau Real Madrid tak perlu berlarut, Jude Bellingham dan Courtois kejutkan sesi latihan Los Blancos. Real Madrid mulai menemui titik terang soal kondisi kebugaran beberapa pemain andalannya. Thibaut Courtois, Eder Militao, dan Jude Bellingham mulai pulih dari cedera. Dikutip dari Marca, Courtois, Militao, dan Bellingham sudah mulai berlatih bersama tim utama Real Madrid. Madrid berharap Kroos teken kontrak baru. Kontrak Toni Kroos bakal rampung di akhir musim ini. Real Madrid masih berharap gelandang veterannya itu mau membubuhkan kontrak baru bersama tim dibandingkan harus meninggalkan Santiago Bernabeu. Sebelum keputusan tersebut diambil, Kroos sudah berkonsultasi dengan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Kini menurut laporan Mundo Deportivo, Madrid berharap sang pemain bisa bertahan minimal setahun lagi dengan memberikan kontrak baru pada sang pemain. Hal tersebut sudah mereka upayakan dalam beberapa bulan ke belakang. Mbappe segera ke Real Madrid, Achraf Hakimi ikut. Kylian Mbappe segera merapat ke Real Madrid di musim panas 2024 mendatang. Muncul kabar Achraf Hakimi akan ikutan pulang ke Bernabeu. Akan tetapi Hakimi tidak akan bergabung di musim panas nanti sebab kontraknya di PSG masih berlaku sampai musim panas 2026. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!